Suara saya jelas Kak Azanil? Oke, jelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi semuanya. Salam Pramuka. Salam. Oke, sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Berkat limpahan kasih sayangnya kita dapat berkumpul dalam acara webinar series Tosca yang ke-9 dengan tema kurikulum dan pelatihan berbasis kompetensi dalam pendidikan kepramukaan hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bung Hatta, Padang, Kak Dr. Yeti Morelet Enhum yang akan membuka kegiatan webinar hari ini. Selamat datang juga kepada para narasumber yang sudah hadir hari ini dan juga semua partisipan baik dari akademisi, guru, serta pembina dan pelatih yang berbahagia. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh partisipan diharapkan duduk siap. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu pembacaan tata tertib yang akan dibacakan oleh Kak Kamsir MPD. Kepada Kak Kamsir kami silahkan. Terima kasih Kak Saudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dekan FIP UBH, yang sama-sama kita hormati kakak-kakak narasumber, yang sama-sama kita hormati kakak-kakak panitia pelaksana webinar eh, pada hari ini, dan kepada kakak-kakak peserta webinar kita pada hari ini, izinkan saya membacakan tata tertib webinar kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ketentuan bagi peserta webinar. 1. Semua calon peserta wajib mendaftar melalui tautan pendaftaran yang sudah ditentukan. 2. Peserta telah memasuki ruang Zoom sebelum pembukaan dan mengikuti pembukaan dengan hikmat dengan mengaktifkan kamera dan wajib menutup mikrofon atau nonaktif selama kegiatan berlangsung. Host atau co-host dapat mengeluarkan peserta yang tidak tertib dalam mengikuti webinar, seperti selalu mengaktifkan mikrofonnya sehingga mengganggu kelancaran webinar. 3.
saat menjawab salam pembukaan dari pembicara atau mendengarkan lagu kebangsaan, peserta tidak perlu mengaktifkan mikrofonnya. 4. Zoom ID webinar dan password akan dibagikan melalui WAG webinar. 5. Peserta yang tidak termuat di ruang Zoom, maka dapat mengikuti materi webinar melalui live streaming YouTube yang tautannya akan dibagikan melalui WAG. 6. Bagi peserta yang hadir melalui ruang Zoom, wajib mencantumkan atau menyesuaikan nama atau rename sebagai berikut. Nama _kampus _sekolah _instansi. 7. Jika bertanya, peserta wajib lakukan raise hand terlebih dahulu atau menuliskan pertanyaannya pada ruang chat atau chat room dan mengaktifkan mikrofon apabila sudah diizinkan oleh moderator. 8. Peserta wajib mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung, kecuali jika ada hal penting lainnya. Hendaknya meminta izin melalui moderator. 9. Peserta yang mengikuti webinar melalui live streaming YouTube dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat YouTube dan akan diteruskan oleh moderator kepada narasumber yang dituju. 10. Peserta mengisi daftar hadir. Daftar hadir akan dibagi pada saat atau selama kegiatan berlangsung antara jam 9.00 sampai jam 12.00, baik melalui chat room, pada room maupun YouTube. Setelah jam tersebut, maka daftar hadir akan ditutup. 11. Bagi peserta yang mengikuti webinar ini melalui live streaming YouTube, daftar hadir juga akan dibagikan melalui WAG. 12. Hendaklah peserta mencantumkan identitas dengan benar dan lengkap agar tidak terjadi kesalahan dalam penerbitan e-sertifikat. E-sertifikat webinar ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti SKPI atau keterangan yang diperlukan pada perkuliahan atau aktivitas lainnya di kampus atau instansi masing-masing yang ditentukan oleh dosen yang bersangkutan. E-sertifikat diterbitkan sesuai permintaan dengan mengikuti ketentuan penyelenggara. 13. Harap screenshot bukti kehadiran peserta sehingga dapat digunakan kembali sebagai bukti mengikuti webinar pada sesi berbeda. 14. Sangat disarankan agar peserta mengenakan seragam pramuka pada saat mengikuti webinar, terutama pada ruang Zoom. 15. Semoga dengan webinar ini dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan silaturahim kita semua. Demikianlah tata tertib webinar kita pada hari ini. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan webinar kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Oke, selanjutnya yaitu ucapan selamat datang dan laporan penyelenggaraan webinar oleh Kak Azanil Primasepti PhD. Kepada Kak Azanil kami silakan. Wah, kena cahaya saya di sini. Panas pagi ini luar biasa sekali. Jadi saya harus geser dulu sebentar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa hadir dan berkumpul di ruangan Zoom ini dalam rangka di suatu kegiatan kita yang sangat istimewa pada kesempatan hari ini, yaitu kegiatan diskusi webinar, dan ini adalah topik yang sangat hangat sekali dan selalu hangat kita bicarakan dari masa ke masa, terutama dalam konteks pendidikan. Baik kakak-kakak, ini adalah kegiatan kita di penghujung tahun 2024 ini. Dan insya Allah kegiatan serupa akan selalu kita gelar sehingga akan selalu menambah wawasan kita.
Yang sama-sama kita hormati Ibu Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya sudah hubungi beliau. Memang hari ini ada kegiatan di salah satu hotel di Kota Padang nih, penutupan program laporan ini PPG kita di kampus Universitas Bung Hatta, dan kegiatan kita berlangsung setiap hari. Ini hari yang terakhir. Mudah-mudahan nanti beliau bisa bergabung bersama-sama dengan kita dan memberikan kata sambutannya. Yang sama-sama kita hormati Kak Prof. Abdul Rasim Muhammad, Direktur Pengakrab eh, Malaysia dari University Science Malaysia. Alhamdulillah, selamat bergabung Prof. Dan kita sudah berkegiatan bersama-sama dengan Prof. Abdul Rasid Muhammad ini. Yang sama-sama kita hormati Kak Prof. Suyatno dari UNESA, Universitas Negeri Surabaya, yang tentu kita sama-sama kenal beliau. eh, Sebelumnya adalah Wakil Ketua Koordinator Nasional. Sekarang beliau masih ya Ketua Harian ya, Ketua Harian Kuarda Jawa Timur. Kalau saya tidak salah terakhir beliau ya. Sebelumnya beliau Kepala Pusdiklatnya juga. Yang sama-sama kita hormati Kak Dr. Joko Mursito, ini senior kita yang sangat luar biasa sekali, yang banyak inspirasi kita peroleh dari beliau tentang pendidikan dan juga kepramukaan terutama. Yang sama-sama kita hormati juga Kak Wowo, Kak Sungkowo Sutopo dari uh, Sumatera Selatan. Nah, tentunya kita juga kenal dengan beliau sebagai aktivis dan praktisi di bidang pendidikan dan juga sebagai pelatih pembina pramuka kita. Dan juga kepada kakak kita yang lainnya yang tidak kalah pentingnya juga yang berperan banyak dalam kegiatan webinar kita, terutama webinar TOSCA. TOSCA singkatan dari Topic on Scouting Academics yang sudah kita gelar, ini udah kali yang ke-9-nya ini dengan topik yang beragam. Saya ingat pertama kali dulu Tosca 1 Kak Joko narasumber kita. Terus ada beberapa kegiatan lagi, ada Kak Yatno juga di topik beberapa waktu yang lalu. Dan tidak kalah pentingnya juga ada Kak Prof. Abdul Rasid Muhammad dari Malaysia dan juga pernah berperan pada salah satu materi topik Tosca kita yang lalu juga. Nah, tentu tidak kalah juga peran-peran kakak-kakak kita yang lainnya. Saudah yang saat ini luar biasa sekali. Beliau dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Sebentar lagi insya Allah beliau mencapai gelar doktor. Disertasinya ini unik. Disertasinya khusus mengenai kepramukaan ini. Jadi kalau nanti beliau selesai doktornya di UPI Bandung ya, beliau mungkin satu-satunya doktor di Indonesia yang disertasinya mengenai kepramukaan. Luar biasa ya. Terima kasih kepada Kak Sauda yang juga Sekretaris Asosiasi Dosen Pendidikan Kepramukaan kita. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Kak Kamsir, bendahara asosiasi atau perkumpulan kita ini, dan juga beliau aktif sebagai pembina, sebagai pelatih pramuka juga. Kak Idis juga terima kasih dari Universitas Kiai Haji Rukiat ya, Tasikmalaya. Terima kasih atas partisipasi kita bersama dan juga kepada kakakku yang lainnya atas aktivitas partisipasi kita. Semoga apa yang kita lakukan dalam upaya membangun pendidikan secara umum, khususnya pendidikan kepramukaan ini, memberikan dampak yang luar biasa terhadap pembangunan bangsa dan negara kita di masa kini dan masa yang akan datang. Dan kemudian juga tidak kalah pentingnya juga peran dari kakak kita yang sebagai akademisi di kampus, terutama pengampu mata kuliah pendidikan kepramukaan yang berhimpun di dalam perkumpulan kita ini, Asosiasi Dosen Pendidikan Kepramukaan ini. Memang begitulah dinamika tugas kita sebagai pendidik, pengajar di kampus, kita mempersiapkan mahasiswa, calon guru, yang juga calon pembina pramuka, yang akan nantinya berperan banyak di semua satuan-satuan pendidikan kita yang ada di Indonesia ini. Baik itu satuan pendidikan yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi tidak terlepas dari peran kakak dosen yang
ada di LPTK, Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan, terutama universitas yang ada fakultas pendidikannya. Nah, di situ para calon guru yang notabene-nya juga bakal menjadi pembina pramuka handal profesional akan dilahirkan. Kakak yang berbahagia dan mitra kerja kita juga ada dari Malaysia, Kak Prof. Abdul Rasid Muhammad. Beliau Direktur Akademi Pengakap PPM ya, Persekutuan Pengakap Malaysia, yang juga nanti akan berbagi dengan kita bersama-sama. Beliau ada oleh-oleh dari Nepal. Itu ceritanya kemarin. Wah, ini luar biasa sekali, kita ingin dengarkan bagaimana kira-kira ke depan pendidikan ini bisa kita kembangkan menjadi sebuah apa namanya ya, pendidikan kepramukaan ini sebuah hal yang menarik untuk menjadikan kader-kader bangsa, kader-kader muda bangsa kita ini sebagai kader-kader yang strategis sekali di era globalisasi. Kakak yang berbahagia, tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dekan beserta jajaran pimpinan kampus yang selalu mendukung kegiatan kita ini luar dan dalam ya, karena kami sering juga berdiskusi, berinteraksi, termasuk juga dengan Ketua Prodi, pimpinan perguruan tinggi, rektor, sampai dan beserta jajaran. Dan juga kakak-kakak, para pembina pelatih, guru, orang tua, pemerhati, termasuk juga mahasiswa-mahasiswa kita yang yang rajin atau yang sangat intens mengikuti kegiatan kita ini sejak dari awal dan selalu mempersiapkan diri mereka pada gilirannya menjadi tenaga pendidik handal nantinya yang tentu sangat kita perlukan di sekolah-sekolah kita, di satuan-satuan pendidikan kita. Saya juga mengundang kehadiran Kak Anis Ilahi. Mudah-mudahan nanti beliau juga akan bergabung dengan kita. Dan juga Kak Prof. Muhammad Adlin Sila. Saya sampaikan juga undangan kepada beliau. Nanti beliau akan kita mintakan juga pandangan beliau sebagai penanggap nanti ya. Nah, Muhammad Adlin Sila, staf ahli Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Dan sudah saya kirimkan juga tautan kepada beliau. Mudah-mudahan nanti beliau bisa juga bergabung bersama-sama dengan kita. Seperti pada webinar kita yang sebelum, beliau juga bergabung di sela-sela kesibukan kita. Baik kakak yang berbahagia, mungkin dari saya itu topik kita hari ini berkenaan dengan kurikulum dan pendidikan berbasis kompetensi. Kita berharap pendidikan kepramukaan ini betul-betul menghantarkan peserta didik kita nantinya memiliki kompetensi yang tentunya sangat diharapkan, sangat dibutuhkan dalam pembangunan bangsa dan negara kita sebagai peran aktif mereka sebagai wujud apa namanya generasi bangsa kita memasuki generasi tahun emas 2045. Mungkin begitu atas sambutan dari saya. Selamat mengikuti webinar ini kepada kakakku semuanya. Mohon maaf kalau sekiranya ada hal yang kurang dalam penyelenggaraan ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Zandil yang sudah membacakan laporan penyelenggaraan webinar pada hari ini. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Bu Dekan. Bu Dekan belum hadir ya Kak Zandil ya? Belum Kak, kita lanjut dulu. Belum ya. Oke, lanjut ya. Oke. Selanjutnya yaitu izinkan saya membacakan latar belakang dari penyelenggaraan webinar Tosca ke-9 hari ini, yaitu upaya untuk mencapai tujuan pendidikan diantaranya bergantung pada kurikulum sebagai perangkat yang mengarahkan kepada proses pembelajaran dan pelatihan sesuai dengan tujuan akhir pembelajaran dan kebutuhan peserta latih terkait dengan kebutuhan dunia kerja, dunia usaha, dan dunia industri. Nah, sebagai kerangka kerja utama pada pendidikan pelatihan, kurikulum umumnya mencakup rumusan tujuan untuk kinerja akhir, materi, metode, dan evaluasi yang relevan. Nah, hal ini menuntut lembaga atau organisasi pendidikan haruslah menerapkan sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk memastikan bahwa peserta didik atau peserta latihnya itu mampu dan juga siap bersaing serta berkontribusi secara efektif di masyarakat. Kemudian dalam konteks ini, sistem pendidikan dan pelatihan kepramukaan teridentifikasi menghadapi berbagai persoalan, seperti kurangnya relevansi dengan kebutuhan modern, metode pembelajaran yang belum efektif, keterbatasan sumber daya dan fasilitas, minimnya pelatih berkualitas dan tersertifikasi kompetensi, kurangnya integrasi dengan kurikulum formal dan kurikulum berbasis kompetensi kerja,
serta rendahnya evaluasi dan pembaruan program pendidikan atau pelatihan. Nah, hal ini membuat kepramukaan menjadi kurang menarik dan kurang efektif dalam membekali generasi muda dengan kebutuhan keterampilan abad ke-21. Oleh karena itu, upaya perbaikan diperlukan agar kepramukaan tetap relevan dan juga berdampak bagi kebutuhan bangsa dan kompetensi yang diperlukan pada masa kini. Webinar ini bertujuan untuk mendorong kolaborasi antar lembaga, terutama lembaga penghasil tenaga pendidik atau pelatih, dengan organisasi kepramukaan sebagai stakeholder dan perlu memastikan rekomendasi konkret untuk memperbaharui kurikulum, metode, dan juga pendekatan pendidikan kepramukaan agar lebih relevan, inovatif, dan sesuai dengan tantangan global, serta sesuai dengan kebutuhan kompetensi di dunia usaha dan dunia industri. Nah, secara khusus webinar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya adaptasi pendidikan kepramukaan dengan kebutuhan modern, menganalisis tantangan yang dihadapi, serta berbagai praktik terbaik dengan para pembina atau pelatih dan pakar pendidikan dan pelatihan yang relevan. Nah, untuk itu diskusi pada sesi webinar Tosca ke-9 ini akan membahas tema kurikulum dan pelatihan berbasis kompetensi dalam pendidikan kepramukaan. Oke, izinkan saya, tadi sudah disampaikan juga oleh Kak Azania, izinkan saya juga memperkenalkan kembali narasumber atau pembicara-pembicara kita pada hari ini yang sangat kompeten dalam dunia kepramukaan. Yang pertama yaitu Kak Zanil ya, Kak Zanil Primasepti PhD. Beliau adalah dosen Universitas Bung Hatta sekaligus ketua pendiri Asdos Pram Indonesia. Selanjutnya ada Kak Dr. Sungkowo Sutopo MPD sebagai praktisi pendidikan, pelatih pembina pramuka Sumatera Selatan, dosen Universitas Terbuka Palembang. Kemudian ada Kak Dr. Joko Mursito MSI, praktisi pendidikan, Ketua Dewan Pembina Yayasan Sken Adi Indonesia. Kemudian ada Kak Profesor Dr. Suyatno MPD, selaku dosen Universitas Negeri Surabaya. Kemudian ada Kak Profesor M. Adlin Sila, Kak Anis Ilahi Wahdati MSI, dan Kak Dr. Yusrizal MPD, pemerhati dan praktisi pendidikan kepramukaan. Serta ada Kak Profesor Dr. Abdul Rashid Muhammad, Direktur Akademi Pengakap Malaysia, University Science Malaysia. Nantinya, narasumber akan menyampaikan materi tentang praktek baik atau best practice dalam pendidikan kepramukaan, proyeksi kurikulum masa depan pendidikan kepramukaan, evaluasi dan capaian kurikulum berbasis kompetensi dalam pendidikan kepramukaan, serta ada beberapa tanggapan dan juga paparan serta pandangan tentang pendidikan non-formal kepramukaan sebagai warisan masa lampau dan proyeksi masa depan. Kemudian ada materi terkait dengan adaptive scoping in a new era. Oke, sangat menarik sekali materi-materi kita pada hari ini. Tidak lupa saya Sauda selaku moderator hari ini akan memandu acara hingga selesai. Oke, acara selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan materi yang pertama. Akan kami silahkan kepada Kak Dr. Sungkowo. Sebelumnya kita pembacaan doa dulu. Oh iya lupa ya. Sebelumnya marilah kita buka kegiatan webinar ini dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Kak Dr. Idis Kutsi SAG MPD. Pada Kak Dr. Idis kami silakan. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan ini hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Mohon izin saya berdoa membawakan dengan menurut ajaran Islam dan yang lainnya bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultani. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini, Minggu
tanggal 22 Desember tahun 2024. Di ruang Zoom, kami hendak menyelenggarakan webinar dengan mengangkat judul kurikulum dan pelatihan berbasis kompetensi dalam dunia kepramukaan, yang merupakan salah satu program Asdospram Indonesia yang ke-9. Dengan memohon ridho dan izinmu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatkanlah persatuan antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang, dan dosa pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Idis yang sudah membacakan doa. Semoga kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Terima kasih. Kak Yeti belum hadir ya Kak ya. Oke, untuk bisa mempersingkat waktu, marilah kita mulai diskusi pada hari ini dengan materi yang pertama. Kami persilakan Kak Dr. Sungkowo Sutopo MPD untuk bisa menyampaikan materinya. Oke, terima kasih untuk Kak Dokter, silakan. Sebentar, di share screen dulu ya untuk materinya. Sebentar, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Salam. Baik kakak-kakakku, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga selalu tercurah bagi Tuhan kita Nabi Muhammad SAW. Pada saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kajian materi berkenaan dengan kurikulum berbasis kompetensi. Kakak-kakakku, kita barangkali tidak harus membahas apa itu kurikulum, karena kita pada dasarnya sudah tahu bahwa kurikulum ini adalah rencana pembelajaran yang sistematis, yang berisi tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Kemudian kurikulum yang berbasis kemampuan itu apa? Atau kemampuan berbasis kompetensi itu apa? Yaitu kurikulum yang mendorong peserta didik
agar berkemampuan. Nah, kemampuan itu sendiri apa atau kompetensi itu apa? Yaitu unjuk kebolehan melakukan pekerjaan. Jadi ketika kita melihat peserta didik kita dapat melakukan sesuatu, dapat mengerjakan pekerjaan suatu, maka kita anggap dia memiliki kompetensi. Sekecil apapun yang dilakukan oleh peserta didik kita itu, yang bisa dihargai oleh teman-temannya, oleh lingkungannya, maka itulah kompetensi yang dimilikinya. Dan jangan pula kita bayangkan kompetensi yang diharapkan muncul pada peserta itu yang luar biasa, yang wah. Karena pada dasarnya pembinaan kita mulai dari dasar, dari siaga, penggalang, penegakan, sampai kepada mandega. Karena itulah kita harus menghargai sekecil apapun yang dilakukan oleh peserta didik kita, itu harus kita lihat sebagai kompetensi. Dan kemudian tentunya kompetensi itu sendiri harus diakui dan menjadi semacam pengakuan terhadap kinerja seseorang. Dan siapa yang akan menghargainya? Tentu pembinanya, tentu teman-temannya, orang tuanya, guru dan sebagainya yang ada di sekitarnya. Karena pada dasarnya bahwa pengakuan itu akan menjadi sebuah motivasi bagi peserta didik yang berkompetensi tadi. Nah, mengapa harus berkompetensi? Ya, jawabnya sederhana saja sebenarnya. Bahwa kompetensi itu meminta peserta didik mampu dan mau bersaing. Kita bisa membayangkan ketika peserta didik kita tidak mempunyai kemampuan, maka dia tidak mampu bersaing. Mungkin mampu bersaing, tapi dia tidak mau. Oleh karena itulah, kedua kata mampu dan mau, ini harus kita munculkan pada peserta didik kita. Dia mampu, tapi mungkin tidak mampu, tidak mau. Atau dia mau, tapi dia tidak mampu. Mungkin kita pernah melihat bahwa adik kita mampu melakukan sesuatu, tapi dia tidak mau melakukannya di depan teman-temannya. Bisa jadi karena malu, bisa jadi ada perasaan kalau salah nanti takut dibully. Nah, yang seperti ini tentunya harus kita hindarkan dari mereka, dan kita bombong, kita dorong mereka untuk dapat melakukan apa yang dimilikinya. Sehingga ia mau dan mampu bersaing. Dan kenapa harus mampu? Mengapa harus berkompetensi? Ya, agar hidupnya berkualitas. Kita bisa membayangkan bagaimana dia bisa bersaing ketika dia tidak berkualitas. Ketika dia tidak berkemampuan. Nah, ini barangkali perlu menjadi testing kita ketika kita akan memberikan pelajaran kepada peserta didik yang kurikulumnya berbasis kompetensi. Lalu tentunya kepuasan kerja. Dengan memiliki kemampuan, dengan memiliki kompetensi, tentu peserta didik kita diharapkan punya kepuasan kerja. Dan dari situ dia akan muncul percaya diri. Nah, inilah mengapa kurikulum itu harus berbasis kompetensi. Karena pada dasarnya kompetensi itu sendiri akan mampu dan untuk bersaing, kemudian hidup berkualitas, dan kepuasan kerja serta percaya diri. Lalu bagaimana? Kita tahu bahwa taksonomi Bloom mengatakan ada 3 ranah yang perlu kita tanamkan, kita berikan kepada peserta didik kita, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, ini kita harus mampu memadukannya.
Ya, tidak berdiri sendiri, jadi pengetahuan-pengetahuan saja, keterampilan-keterampilan saja, atau sikap-sikap saja. Kita berusaha untuk memadukan ketiga-tiganya. Bagaimana cara kita memadukannya? Misal pengetahuan tentang sejarah kepramukaan, prinsip dasar, kode moral, dan kode kehormatan, struktur organisasi, lambang, dan simbol-simbol yang ada dalam kepramukaan. Dan kemudian keterampilannya itu sosif, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Saya tambah al-makom. Kalau dalam perkemahan ini harus muncul mengenal alam, kemudian mampu atau memiliki kemampuan manajerial dan kemampuan berkomunikasi. Jadi sosif al-makom. Kemudian dari sisi sikapnya, ya tentu spiritual, emosional, sosial, dan intelektual. Bagaimana cara kita menggiring mereka ke sana? Yaitu kita punya kurikulum SKU, SKK, SPG. Walaupun barangkali ini harus kita tinjau ulang juga. Ada beberapa yang memang harus kita revisi. Saya ingat dulu ada untuk membiasakan anak menabung itu ada namanya Tapelpram, tabungan pelajar dan pramuka. Nah sekarang udah ada. Lalu tabungan anak-anak itu, iuran anak-anak itu, atau mungkin membiasakan untuk nabung, ditaruh di mana? Atau mungkin ditaruh di bawah bantal atau di selempitan-selempitan tertentu sehingga uangnya aman. Ini barangkali perlu kita lihat lagi. Kemudian ada lagi syarat kecakapan khusus. Kakak-kakak, barangkali kita lupa bahwa kemampuan bela diri peserta didik itu beragam. Bukan hanya silat. Tapi mengapa tanda kecakapan khususnya hanya tanda tangan yang silang itu seperti orang bersilat, padahal ada yang taekwondo, ada yang karate, ada judo, dan yang lainnya. Nah, lalu tanda kecakapannya seperti apa itu? Nah, ini barangkali perlu kita lihat, ya, bagaimana agar SKU, CKK harus kita tinjau ulang, termasuk juga syarat pramuka Garuda itu sendiri. Yang sampai sekarang barangkali banyak pembina-pembina kita yang tidak mampu atau barangkali tidak bisa menggiring peserta didik kita untuk mencapai pramuka Garuda. Dan kemudian jangan lupa juga bahwa untuk menyiapkan peserta didik yang berkompeten, tentunya ya seorang pembina itu harus punya kompetensi pedagogik. Ya kalau misalnya pembina kita itu lulusan dari lembaga pendidikan, tenaga pendidikan, barangkali boleh dia punya bekal itu. Tapi kalau pembina atau pelatih kita itu bukan dari lembaga pendidikan ke tenaga pendidikan, dan apalagi dia puas dengan hanya ikut KPD, KPL saja atau KMD, KML, tanpa menggali informasi-informasi atau katakanlah pengetahuan tentang pedagogis, nah tentu ini harus kita perbaiki. Jangan sampai pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang pembina, pelatih, itu tidak dimilikinya. Tapi kalau mereka yang kebetulan lulusan dari lembaga pendidikan, tenaga kependidikan, barangkali itu sudah bisa kita tidak perlu diragukan maksud saya. Nah kemudian ada, ini agak berat juga ketika kita mengatakan bahwa pelatih kita atau pembina kita tuh minimal berpendidikan S1. Karena ada saja di antara pelatih kita atau pembina kita yang tidak sempat S1, lalu dia ketika dijadikan ini sebagai syarat
ya dalam tanda petik mungkin ada yang